Jadi ini saya cerita sedikit. Saya pernah masuk kelas itu dalam kondisi lapar, belum makan. Karena memang nggak ada duit, nggak ada duit. Jadi itu saya sempat mikir kayak gini, ini saya kuat nggak ya kalau saya mengajar sampai 3 SKS ya, 2 jam 15 menit lah. Dan itu bukan hari itu saya nggak makan, saya udah nggak makan dari malam. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Kan tadi udah di kampusnya aktif, musiknya, nari, terus ya banyak banget ya. Dan sekarang itu ngajar nih Kak. Kenapa Kak kepikiran buat ngajar itu? Saya kebetulan suka baca. Saya suka baca dan selain itu saya juga aktif di gereja. Oh, di gereja juga? Ya, di gereja saya aktif juga. Setiap minggu ada kegiatan pemuda. Dan di komunitas di gereja saya itu ada yang disebut pengajaran. Pengajaran itu diberikan kepada kami yang kelihatannya punya bakat untuk mengajar mengajar usia-usia di bawah kami. Ya, remaja, pra-remaja gitu. Jadi dari situ saya pikir saya punya bakat itu. Lalu ya dari sisi orang tua, papa juga sangat aktif di daerah kami, di suku kami. Beliau mengajar juga. Jadi bisa dibilang nurun ya? Ya, nurun, dituakan juga di keluarga besar, lalu ya dalam tanda kutip dihormati lah. Jadi kayaknya itu menurun ke saya. Tapi kakak laki-laki saya tidak ada bakat itu. Jadi musik, lalu seni, lalu akademis, suka baca itu dari papa. Bakatnya dari papa. Gak heran ya jadinya. Iya, jadi turun ke saya. Dan akhirnya udah berapa lama ngajar Kak? Iya, 2 tahun. 2 tahunan ya. Nah, selama itu apa sih Kak yang paling challenging gitu ngajarin anak-anak? Karena pertama kali ngajar di ruang kelas kan, jadi ya biasa gugup, awal-awal gugup dan sebagainya. Saya juga tipe yang kalau tidak jadi kayak gini, kalau saya mengajar di kelas lalu saya sudah persiapkan nih, contohnya saya akan mengajar sekian lama, lalu akan ada diskusi, akan ada penjelasan di sini dan di sini. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan itu yang saya sudah rencanakan, saya biasa pulang jadi kepikiran. Jadi kayak bagaimana begitu. Tadi sebenarnya saya harus buat ini, ada rasa kurang di itu. Iya. Biasanya itu saya. Karena saya kalau sebelum mengajar itu saya udah siap benar-benar. Jadi kalau tidak sesuai itu kalau sampai setelah mengajar itu kepikiran. Jadi ngerasa ya kenapa nggak gini tadi gitu ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Gitu. Biasanya itu. Itu ya yang paling challenging ya. Iya, karena kalau mau buat sesuatu, kalau saya total. Harus total, ya. Kalau tanggung tuh kayak mending gak usah ya. Iya. Dan apa yang tadi saya bilang, karena ya survive juga, saya belum menjadi saya belum dosen tetap juga, masih honor. Jadi ya kadang-kadang di hari itu ada hal yang saya sebenarnya mau. Jadi ini saya cerita sedikit. Saya pernah masuk kelas itu dalam kondisi lapar, belum makan. Karena memang gak ada duit. Gak ada duit. Jadi itu saya sempat mikir kayak gini, ini saya kuat nggak ya kalau saya mengajar sampai 3 SKS ya, 2 jam 15 menit lah. Dan itu bukan hari itu saya nggak makan, saya udah nggak makan dari malam ya, sore lah. Jadi itu lumayan itu bertahan dengan air itu. Beberapa kali kayak gitu. Berapa kali Kak? Iya, jadi ya itu tantangannya. Itu. Dan berarti masalah finansial ya? Ya, finansial. Yang selama ini berat. Ya, apalagi baru memulai kan. Baru memulai. Dulu saya pikir
enak nih jadi dosen nih dulu sebelum saya masuk, tapi setelah saya bergabung dan ternyata tantangannya banyak. Apa aja Kak selain yang tadi udah Kakak sebutin tantangannya? Yang agak repot juga itu ya lagi-lagi soal finansial. Dan saya kira ketika pokoknya finansial ini dia berpengaruh kepada semua, karena bukan hanya soal bukan hanya soal makan minum ya. Tapi kan dosen itu kan harus butuh buku, lalu butuh inilah ilmu yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu agak repot tuh kalau duitnya sedikit dan belum lagi kalau di Jakarta itu kan begini, orang di daerah itu mikirnya bahwa orang yang di Jakarta itu sukses. Padahal kan belum tentu. Ya mereka pikir orang di Jakarta itu duitnya banyak dan sebagainya. Padahal orang di sini juga kan survive. Betul. Jadi saya agak stres juga ketika kalau misalnya keluarga minta bantu. Gitu. Itu yang kadang-kadang jadi bikin stres, bikin kayak ada sedihnya juga karena wah, saya belum bisa bantu. Padahal mereka melihat saya di sini, wah, sudah lama, jadi wah, kayaknya bisa bantu. Itu yang kadang-kadang bikin saya jadi stres banget ya. Iya. Dan saya pikir wah, duit yang mereka minta ini kan sedikit. Sebenarnya saya bisa bantu, tapi kan saya sendiri nggak ada. Itu yang kadang-kadang bikin ya kepikiran. Oke. Berarti masalah finansial itu nggak cuma sekedar buat makan minum doang ya. Bukan. Tapi bisa bikin ya jadi stres juga, nggak fokus. Iya, nggak yang lain-lain. Iya, karena apalagi kalau orang tua yang minta. Iya, apalagi itu ya. Iya, karena sekarang ada istilah apa itu yang anak-anak sekarang itu, saya lupa istilahnya lah. Anak bekerja tapi harus ya terus kasih ke orang tua, kan orang tua juga butuh dan sebagainya. Betul. Ya beda dengan orang di luar ya. Kalau orang di luar negeri kan ya sudah, mereka punya kehidupan sendiri setelah mereka bekerja kan tidak harus. Betul. Tapi kalau kita kalau di timur di Indonesia ini kan itu. Terakhir pulang ke sana kapan Kak? Terakhir 2021. 3 tahun yang lalu ya. ya. Waktu itu saya 3 minggu di sana. 3 minggu. 3 minggu di sana. Tapi itu pun nggak sempat ketemu keluarga. Itu pas ke Jayapura. Dan sempat ke Biak. Oke. Tapi itu pun nggak sempat ketemu mama lah. Karena Kak Armanda yang emang nggak mau ya. Iya, karena saya memang menghindari sekali itu yang tadi saya bilang. Iya. Saya harus menjadi seseorang dulu lah, baru saya mau pulang ke Timika. Mungkin kalau kota Papua yang lain saya mau, tapi kalau ke Timikanya saya pikir saya harus berhasil dulu. Harus keras. Iya, saya rasa sekarang belum. Artinya kan kadang-kadang masih lapar, masih kesulitan dengan hidup, jadi saya belum mau. Tapi Kak Arman ini pernah gak sih kepikiran buat nyerah gitu? Sering. Walaupun saya merasa saya kuat. Kadang-kadang saya merasa saya lebih kuat dari teman-teman Papua yang lain di komunitas kami. Tapi ada kalanya saya merasa ingin menyerah dan pulang. Kapan Kak terakhirnya atau di saat kenapa gitu? Baru-baru ini. Iya. Dan saya paling ini juga kalau mau cerita sama orang kan. Jadi saya kadang-kadang saya ada teman dekat yang akhirnya baru 2 minggu terakhir ini akhirnya saya putuskan untuk saya cerita soal finansial, karena saya paling anti banget kalau kita cerita soal masalah finansial kan. Itu jadi baru 2 minggu ini saya cerita sama dia dan syukurnya akhirnya dia mengerti. Dia nggak bantu, cuma dia bilang setelah ini sebaiknya kalau ada masalah cerita, apa aja harus cerita, nggak boleh disimpan sendiri. Dia bilang gitu. Ya, dia bilang begitu. Dan awalnya saya
pikir nggak ada bedanya juga. Saya cerita apa tidak cerita kan tidak mengubah kondisi. Jadi mendingan saya simpan sendiri. Cuma lama-lama saya pikir saya harus cerita. Dan itu pertama kali saya cerita soal finansial. Saya nggak pernah Pertama kali cerita. itu Iya, emang ke teman deket atau iya teman dekat. dekat banget? Iya dekat banget. Jadi akhirnya bisa cerita. Saya sebelumnya punya pacar juga, punya pasangan juga. Soal itu saya nggak pernah cerita. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Ya yang tadi saya bilang soal finansial ya, saya paling anti cerita. Tapi dia pernah nanya kah atau? Iya dia kebetulan yang kemarin itu dia nanya karena dia lihat kamu kelihatan kayak maksudnya video call apa tapi kayaknya kamu tidak seperti biasanya. Kayaknya kelihatan ngobrol tapi ada yang Ada pikiran kemana-mana. ya pikiran kemana-mana. Awalnya dia nanya, saya bilang biasa aja. Mungkin lagi nggak enak badan atau apa. Udah berapa kali dia nanya terus akhirnya saya bilang bahwa ada masalah finansial ini belum bayar kosan. Saya bilang kayak gitulah. Tapi kalau dari Kak Armannya sendiri setelah cerita itu ngerasa lega kah atau gimana? Awalnya biasa aja. Awalnya biasa aja. Tapi setelah beberapa saat baru saya pikir ternyata ada gunanya juga. Ada gunanya. Iya, jadi bebannya lebih berkurang lah. lebih turun. Itu masalah itu. Tapi itu emang prinsip sih ya buat mendem semuanya, nggak cerita gitu dari kecil ya. Iya, saya kayaknya bisa jadi dari kecil ya, karena mungkin latar belakang keluarga juga atau saya bingung ya, tapi yang pasti itu papa mama keras orangnya. Keras. Ya keras orangnya. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap kepribadian saya. Jadi saya cenderung kalau tidak terlalu penting, tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu ini, saya nggak cerita. Saya bisa tangani sendiri. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama ya jadi penyakit juga. Iya, betul. Lama-lama jadi penyakit juga. Tapi setelah dari Kak Arman cerita itu apakah kemungkinan bakal lebih open atau gimana? Ya saya harus belajar ya. Saya harus belajar untuk mulai terbuka ya, karena Mulai terbuka ya. ya kayaknya dimulai dengan masalah yang kemarin ya soal finansial itu kayaknya pelan tapi pasti saya sudah harus mulai cerita. Tapi kayaknya juga tidak semua orang bisa mengerti dan tidak semua orang harus kita ceritakan juga. Hanya orang-orang tertentu saja yang kita rasa dekat dan sebagainya. Itu yang mungkin harus cerita, karena kan bahaya juga kan kalau nanti jadi apa. Kesebar. Iya itu. Mereka juga punya bebannya masing-masing kan. Ya punya masalah masing-masing juga benar. Dan Kak Arman tadi kan bilang beberapa kali sempat kepikiran mau nyerah, mau pulang. Ya. Dan itu apa sih Kak yang bikin Kakak tetap semangat gitu? Motivasi Kakak buat terus survive? Saya ingat orang tua. Orang tua pasti. Orang tua. Khususnya mama. Karena saya lebih dekat. Jadi ada kedua orang tua saya masih ada. Cuma saya lebih dekat kepada sosok mama, sosok ibu, karena lebih banyak, lebih sering dengan mama dari kecil. Karena papa kan sibuk kerja. Jadi kita ketemunya jarang juga. Lebih sering dengan mama. Apa-apa dengan mama. Terus saya anak bungsu. Jadi lebih dekat dengan mama. Lalu waktu saya kuliah, saya merantau dan saya kuliah. Kalau mau hitung-hitungan kalkulasi materi dan sebagainya, memang lebih banyak mama yang bantu. Ya, untuk kuliah, untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan sebagainya. Itu saya lebih awal kalau mau minta duit, minta uang itu ke mama. Kalau mama sudah nggak ada, baru saya ke kakak, ke papa dan sebagainya. Tapi yang selalu saya minta pertama adalah mama. Kalau saya minta lagi ada masalah, mau minta didoakan, pasti mama juga. Ma bantu doakan, bantu ini, saya mau ke sini, saya lagi ada ini, lagi ini. Itu selalu mama dulu. Jadi soal yang tadi, pertanyaan tadi,
saya merasa bahwa saya belum berhasil untuk bisa membahagiakan beliau. Jadi memang harus berhasil. Harus ya. Kadang-kadang sudah di ujung ini, misalnya kemarin ada banyak pekerjaan kan, ada banyak ini, ada PNS, ada ini, ada tes ini. Tapi saya juga merasa bahwa saya harus di sini karena saya suka mengajar dan saya rasa nyaman di sini. Jadi mau tidak mau, walaupun saya susah yang tadi soal duit tuh, Ya. tapi harus berhasil di sini karena ini pilihan saya. Jadi ya segala risiko harus jalani dan harus jangan menyerah sebelum bisa sukses, biar bisa bahagiakan orang tua, khususnya mama itu. Jadi buat saya bertahan. Intinya harus kita harus nyelesain apa yang udah kita mulai gitu. Iya, benar sekali ya, itu benar. Hebat. Itu benar. Kalau ini sama kakaknya Kak Arman deket nggak, Kak? Kami mau bilang dekat, gak dekat kayak gitulah. Karena dulu waktu kecil saya ingat mungkin kebiasaan kami agak berbeda. Saya lebih banyak di rumah, kakak lebih banyak di luar. Oh, oke. Jadi kakak saya itu dia kegiatannya banyak. Dia main bola, lalu dia karate, lalu teman-temannya lebih banyak lah. Oke. Iya, jadi saya yang bungsu lebih banyak di rumah, lebih banyak disuruh-suruh juga di rumah. Bantu-bantu mama. Iya, gitu. mungkin Munti juga tahu kalau anak bungsu kan lebih kadang-kadang dibilang lebih banyak jadi korban ya. Disuruh-suruh kan untuk ini pekerjaan rumah dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada cemburu dikit. Maksudnya kenapa kakak yang lebih banyak main, lebih banyak diizinkan kemana-mana, saya yang lebih banyak di rumah untuk nyapu, untuk semua. Dia yang lebih banyak di luar. Jadi kalau mau bilang dekat, kami komunikasi sampai sekarang, tapi jarang. Nggak sesering itu ya. Iya, nggak seintens dengan orang tua. Saya dengan mama bisa setiap hari chat. Kadang-kadang kalau video call itu bisa sampai berjam-jam. Sampai berjam-jam. Dan itu hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari bisa. Tapi kalau dengan kakak, ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadang bisa sampai sebulan. Itu pun hanya chat biasa. Dan pembicaranya juga tidak mendalam. Cuma basa-basi gitu. Iya. Apa kabar? Iya, cuma nanya kabar sih enggak, cuma nanya lagi sibuk apa enggak. Kalau saya enggak balas ya sudah, dia enggak telepon lagi kayak gitu. Berarti pas ketemu mama waktu itu nggak bisa jauh-jauh dong, dekat terus. Iya, setiap sampai saya pindah dari kosan saya kan bawa kosan yang baru karena biar dekat dengan kampus, biar mama juga enggak terlalu jauh. Kami tinggal satu, ya saya kos yang baru, lebih luas, lebih besar untuk nyaman mama ya. Akhirnya saya tidur situ selama 1 bulan lebih. Saya bawa barang dari kosan yang lama, tinggal di situ. Nanti setelah mama berangkat ke Papua, saya balik lagi ke kosan yang kecil. Ya itu. Emang sayang banget sama mama ya. Ya, dulu. dengan mama itu. Oke, dari 14 tahun ini nih, Kak, kan udah banyak banget yang Kak Arman laluin. Itu apa sih, Kak, pelajaran yang paling berharga mungkin ya yang Kak Arman dapetin sebagai perantauan gitu? Ya, apa ya, tunggu saya ingat dulu, ada banyak, tapi kalau saya secara pribadi berapa kali saya bilang ke diri saya, kalau jatuh 3 kali, kita harus bangkit 4 kali. Jatuh 3 kali, bangkit 4 kali. Ya, artinya sama aja, tidak boleh menyerah kan. Betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelajaran yang paling berharga juga, kita harus bisa adaptasi. Betul. Jadi saya kira bukan yang paling kuat kan, bukan yang paling kuat yang nanti eksis, tapi yang bisa adaptasi kan dengan perubahan-perubahan dan sebagainya. Saya selama 14 tahun di Jakarta ini, saya kira saya bertahan sampai sekarang karena saya bisa adaptasi.
Saya kalau tidak bisa adaptasi kayaknya saya udah Pulang. ya pastinya udah pulang. Kalau saya nggak bisa bertahan di sini, kalau bertahan saja tanpa adaptasi susah juga. Karena kondisi ini kan setiap saat berubah, Betul. harus bisa adaptasi. Dan yang berikutnya adalah percaya diri ya. Percaya diri. Percaya ya. diri. Saya sebagai perantau dari daerah yang ya semua orang tahu lah, dari timur, dari Papua, yang kadang dilihat sebelah mata dan sebagainya. Kalau tidak percaya diri, bagaimana? Sulit, Betul. pasti sulit. Apalagi di Jakarta ini kan ibu kota, semua Keras ya. keras, semua orang hebat ada di sini. Kalau kamu nggak punya modal untuk percaya diri saja, pasti hilang, pasti tersisih, terbuang. Ya, menjadi yang paling di belakang lah, bukan yang utama. Kalau Kak Arman sendiri sempat ngerasa nggak pede gitu awalnya atau Awalnya ya pede, nggak pede karena faktor bahasa. terbahasa itu? Faktor bahasa. Itu kan kalau orang timur kan kalau bicara kan yang tadi saya bilang, kadang-kadang mereka ya kalau nada agak tinggi sedikit dikira marah atau emosi atau apa. Padahal biasa aja ya. Padahal biasa aja, kalau di sana biasa aja. Itu. Jadi bagaimana caranya antara kita mau tetap pertahankan ego untuk bicara seperti itu atau mau ikut orang sini? Iya kan, itu kan kadang-kadang dilema juga. Jadi harus pintar-pintar ya. Iya, betul. Kayak berhadapan dengan Monty ya harus kayak gini. Ketika kembali ke komunitas ya Beda lagi ya. beda lagi. Adaptasi itu ya penting ya. Nggak mungkin bicara dengan Monty dengan cara Papua. Kalau ini Kak, sampai Kak Arman dibully gitu pernah nggak? Bully enggak, tapi diomongin ya. Diomongin gimana tuh? Diomongin ya. Karena mungkin itu kepribadian ya, Oke. bukan kepribadian juga khas Papua. Jadi awal-awal itu agak susah, agak sulit untuk dijadikan. Saya ingat sekali mereka cenderung nggak mau kita jadi dalam buat kelompok di kelas itu kita jadi anggota aja, jangan jadi ketua kelompok ya, karena dianggap tidak bisa kan, tidak bisa ngomong, tidak bisa memimpin, tidak ya, pengetahuannya kurang, nanti bingung dan sebagainya, masa ketua kelompok begini. Dan itu saya tahu nanti setelah beberapa saat. Awalnya ada rasa jengkel juga, Pasti. ya jengkel. Karena saya merasa saya Iya, bisa, seharusnya nggak saya gitu. bisa, apalagi saya tahu topiknya. Cuma ya setelah saya lihat teman yang dipilih memang dia lebih baik ya, oke. Tapi itu awalnya saya jengkel juga. Iya, pasti sih. Jengkel juga karena mereka bilang ini dia nggak bisa memimpin ini. Itu. Kalau ini nih Kak, ada nggak sih Kak momen yang paling bahagia di hidup Kak Arman, yang paling teringat lah gitu? Momen paling bahagia ketika saya wisuda S2 itu. wisuda S2. Itu paling Karena bahagia iya, ya? karena saya merasa S1 saya itu kuliah saya yang S1 itu tidak sekeras yang S2. S2 berarti totalnya berapa tahun Kak? S2 kan sebenarnya 2 tahun. Iya, sebetulnya 2 tahun. Ya, cuma saya kemarin itu 3 tahun Jadi 3 setengah tahun. ya. Itu perjuangan banget ya. Ya, padahal saya waktu mulai S2 itu saya pikir bahwa saya harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Ya, ternyata mundur 1,5 tahun. Tapi akhirnya lulus. Yang penting Ya, itu. yang penting lulus dan ya orang tua hadir. Ya, itu paling bahagia ya. Ya, itu momen paling bahagia. Dan itu perjuangan Kak Arman yang paling apa ya, bisa bilang menurut Kak Arman paling ini gitu apa, paling susah, paling sulit? Iya, sejauh ini itu. Karena Itu ya. karena begini. Ya, tadi kan saya bilang soal saya sempat sampai bikin proposal 20 proposal itu. Iya. Masih ada di kosan itu proposal. Maksudnya begini. Itu juga saya merasa perjuangan yang berat karena semua orang yang saya kasih, yang saya minta bantuan ini saya kenal.
Kenal. Iya, jadi saya bukan kasih proposal minta bantuan kepada yang saya nggak kenal, bukan. Ini yang saya kenal, saya pernah komunikasi dan sebagainya. Cuma waktu nggak dijawab satu pun, itu kan itu ya itu merasa, bukan hanya merasa gagal, tapi merasa tertolak. Padahal kan saya kenal orangnya, padahal secara kenal ya. saya kenal. Dan sudah sampai di mereka dan mereka baca, Tapi nggak ada jawaban. tapi nggak ada jawaban. Jadi itu merasa kayak, dalam tanda kutip ya, mungkin bahasa kasarnya mungkin merasa terhina juga. Karena bukan orang yang saya nggak kenal. Kalau orang yang saya nggak kenal lalu nggak kasih kan biasa aja. Biasa aja. Tapi ini orang yang saya kenal. Dan saya dan saya komunikasi dengan mereka. Jadi itu saya rasa, makanya sampai sakit. Stres sampai sakit. Berarti sekarang udah stop komunikasi tuh sama mereka atau? Beberapa saya masih komunikasi. Berapa masih? Ya, walaupun mereka nggak ngasih juga, tapi saya tetap komunikasi. Itu. Wah, itu berat ya. Ya, tapi saya merasa bahwa dalam hidup ini ke depannya pasti masih akan ada tantangan-tantangan yang lain. Betul, pasti ada. Karena saya masih mau sekolah. Sampai S3. Iya, saya masih mau sekolah sampai S3. Salah satu yang buat saya nggak mau pulang karena itu. Saya merasa kalau saya pulang ke Papua mungkin saya nggak akan sekolah lagi. Kenapa? Ya pasti pulang ke Papua lalu berumah tangga, lalu kerja. Kayaknya sekolah itu sudah sibuk di sana ya. Sibuk, punya rumah tangga, kayaknya sudah nggak akan sekolah lagi. Jadi mumpung masih di Jakarta nih. Masih di Jakarta, belum menikah, saya mau sekolah. Ya keluarga saya juga nggak sekolah tinggi juga. Papa cuma STM, ya, setingkat SMA. Mama cuma sampai kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya nggak selesai SD. Kakak cuma SMA. Oke, SMA. Keluarga besar Papa 10 orang. Papa anak pertama. Rata-rata cuma tamat SMA. Keluarga besar Mama juga rata-rata cuma tamat SMA. Nanti Kak Arman ini yang paling tinggi bisa dibilang. Iya. Pendidikannya. Sekarang paling tinggi. Itu menjadi satu kebanggaan buat saya. Jadi walaupun saya sakit dan saya susah di sini, tapi saya merasa bahwa hasilnya ada. Ya, di keluarga saya sekarang saya paling tinggi dalam soal pendidikan. Sepupu-sepupunya saya pun nggak selesai kuliah. Nggak selesai kuliah. Rata-rata kuliah tapi putus. Jadi saya paling tinggi sekarang. Itu. Jadi itu yang buat motivasi juga. Dan S3 itu udah ada rencana kapan ya? Atau mudah-mudahan ya ini lagi gara-gara Nadir podcast mungkin. Mudah-mudahan tahun depan, awal tahun depan. Karena Nadir lagi nih. Iya, mudah-mudahan karena Nadir, karena waktu yang awal itu kan nggak lama setelah podcast sidang. Iya. Semoga ya. Itu nggak sampai 6 bulan itu setelah Nadir podcast langsung sidang. Saya bisa sidang. Semoga tahun depan ya bisa. Amin. Di mana tuh Kak rencananya belum tahu atau? Ya kalau mau keluar negeri tentunya bahasa Inggris harus dan sebagainya. Kalaupun tidak, saya sudah tekad di dalam hati saya mau 2 aja. Kalau bukan di UGM, di UI. Di UI atau UGM? Iya. Kalau nggak sampai keluar negeri ya. Berarti saya harus cari yang terbaik di Indonesia. Kan sejauh ini kan ya 2 itu yang masih yang terbaik lah di universitas di Indonesia. Jadi harus 2 itu. Saya nggak mau yang lain-lain. Harus 2 itu. Harus 2 itu. Ya. Semoga tahun depan ya bisa. Ya, amin. Selain itu berarti itu salah satu mimpi Kak Arman kan ya. Selain itu ada lagi kah, Kak? Oh iya, saya tetap memelihara semangat untuk ini. Apa tuh? Saya kan pernah di musik. Ya, saya ada cita-cita juga masih mau di musik, tapi mungkin itu nanti nanti. Ya, saya mau punya satu kehidupan yang seimbang antara akademis dan saya punya bakat ini. Hobi ini. Betul. Saya lihat banyak contoh ya di Indonesia yang bisa menyeimbangkan antara
dunia Dua itu kerja, akademis, dan yang lain-lain. Saya juga pengen punya begitu. Betul. Karena saya merasa bahwa saya bisa buat banyak hal. Makanya saya sampai sekarang agak menolak untuk mencari pekerjaan yang apa Senin sampai Jumat. Ya, 9 to 5. Iya, 9 to 5 dan sebagainya. Karena kayaknya bukan saya. Oke. Kalau mengajar kan bisa 1 minggu cuma 2 hari dan sebagainya. Hari lain kita bisa buat hal yang lain. Itu saya mau itu, yang keinginan saya itu bisa seimbangkan Work-life itu. balance ya. Iya. Jadi tidak full bekerja. Dan akhirnya waktu istirahat seminggu cuma 1 hari kayak gitu. Saya kurang bisa. Bukan Arman ya. Iya. Harus bisa yang lain-lain. Kalau di musik itu Kak Arman vokal atau Saya vokal, saya main keyboard. vokal keyboard? Oh, oke. Vokal keyboard, saya bisa gitar juga, tapi Bisa kalau gitar nggak jago lah. Tapi bisa, saya bisa bisa main tapi. gitar ya. Nah, tapi lebih kayak nyanyi sama keyboard bisa. Wih, keren. Berarti ngeband ya? Iya, jatuhnya. band bisa, grup vokal bisa, bisa. Namanya apa Kak? Komunitas musiknya? Oh, komunitas musiknya namanya East Voice, East Voice. Oke. Suara Timur. Wih. Karena personilnya kan orang Timur semua. Wah, semoga ya bisa aktif lagi nanti. Amin, semoga bisa. Oke. Ada lagi Kak selain itu? Mungkin goals tentang keluarga, orang tua gitu. Oh iya, untuk keluarga saya ya berharap saja mereka tetap sehat dan melihat saya sukses. Amin. Sukses seperti yang saya mau ya. Iya. Mungkin mereka sekarang lihat saya sukses, Udah tapi sukses, ya. iya, tapi saya merasa saya belum sukses. Jadi saya mau sukses yang versi saya, dan mereka masih bisa lihat. Amin. Dan bisa Semoga sehat ya. dan bisa lihat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Betul. Teman-teman Papua yang lain yang sekarang saya tahu saat ini sedang berjuang dalam pendidikan, dalam ya masing-masing lah bidang yang mereka geluti di Jakarta. Ya pasti masing-masing punya tantangan, Betul. tapi saya berharap semoga mereka juga kuat, dan mungkin dengan ini tayangan ini juga bisa membantu Amin. mereka untuk tetap kuat dan bisa menghadapi dan melewati semua tantangan dan masalah itu. Mungkin itu karena ke depan ini kan semakin sulit ya. Betul. Ya, anak-anak banyak yang soal lapangan pekerjaan dan sebagainya itu kan persoalan yang akan dihadapi juga, tapi kan semakin sulit. Betul. Jadi itu kalau saya, semoga teman-teman Papua dan teman-teman yang lain bisa menonton ini, melihat ini, dan menjadi inspirasi, menjadi semangat buat mereka bertahan dengan pilihan dan tetap on the track, maksudnya Fokus. ya fokus. Walaupun mau lapar kayak mau nggak ada duit kayak itu. Oke, kalau buat orang tua nih, keluarga, ada yang mau disampaikan nggak Kak ke mama? Untuk mama, mama pesan saya tetap sehat, tetap semangat, tetap setia mendoakan saya di sini agar nanti saya bisa lanjut kuliah lagi S3, dan kita bisa bertemu secepatnya di wisuda. Amin. Di wisuda S3 nanti. Ya itu. Kalau untuk kakak mungkin? Oh, kakak jangan terlalu banyak stres. Dia kan kerja 9 to 5 dan punya keluarga juga. Semoga ya dia bisa semangat tetap bekerja untuk keluarga, dan ya dia harus lebih sedikit enjoy dengan kehidupannya. Ya, untuk papa juga kebetulan ada sakit, kurang sehat, ya semoga cepat sembuh di usianya yang sudah lanjut, ya 70-an tahun. 70. Iya, sudah 70-an tahun. Semoga ini ya bisa menikmati masa tuanya dengan baik dengan itu. Oke, sebelum kita akhirin nih ngobrol-ngobrol kita kali ini dong Kak positive quotes buat Sobat Nadir. Oh, Nadir ini kan bicara soal ini ya. Kalau Nadir saya selalu
di dalam saya pikiran ini, makanya tadi sebelum mulai saya selalu terngiang-ngiang kalau Nadir itu kan titik bawah ya, Titik terendah. titik Iya. terendah dalam hidup. Kesendirian, lalu kesepian, itu yang selalu terbayang-bayang dalam kepala saya. Tapi kalau buat saya kali ini yang kedua kan, ini kedua kali. betul. Kalau saya titik nadir itu buat saya harus diubah menjadi titik awal langkah untuk maju atau untuk naik. Jadi titik nadir yang paling bawah itu harus diubah menjadi awal kebangkitan. Oke. Itu buat sobat Nadir, buat teman-teman Nadir semua, kalau dari saya itu. Jadi bukan malam jadi yang paling bawah, tapi langkah awal Langkah awal ya jadinya. untuk bangkit. Benar-benar, karena kita nggak bisa kalau misalnya kita ada di titik nadir itu, kita nggak bisa di situ terus kan. Iya, tidak boleh di situ terus karena bahaya. Betul. Kelamaan di situ bahaya juga. Banget. Harus segera, harus secepatnya untuk bangkit. Betul. Oke, thank you banget ya Kak Arman udah Siap. mau sharing pengalamannya di Nar Podcast. Kita punya ini nih Kak, merchandise buat Kak Arman. Oh, oke. Siap. Oh, masih ya obrolin aja. Obrolin aja. Terima kasih banyak ya ini dari Sama-sama, Kak. Nadir. Saya waktu yang pertama juga ada dapat. Dapat Waktu itu apa ya, saya lupa. waktu itu Tumblr ya. Iya, Tumblr ya. Tumblr. Sekarang Sekarang t-shirt, kaos. ya kaos. Terima kasih banyak Nadir Podcast. Sama-sama Kak. Ya. Thank you juga udah mau hadir di Nar Podcast. Siap. Kita ini dulu ya, foto dulu Kak. Oke Sobat Nadir, thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira